Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang dicintai Allah itu pasti diampuni Tuhan dosanya. Orang yang dicintai Allah itu pasti diampuni Tuhan dosanya. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu dalilnya. Artinya katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ujar Nabi. Ikutilah Nabi. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi salah satu di antara buahnya cinta Allah kepada hamba, buahnya itu antara lain adalah ghufranul dzunub, diampuni dosa. Orang yang dicintai Allah tuh kayak apa aja berbuat dosa, diampuni Tuhan dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'til iman illa man yuhib. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Kekayaan, kedudukan, kesehatan, itu Allah berikan kepada siapapun, baik orang yang dicintainya atau orang yang dimurkainya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Nabi Sulaiman, orang yang dicintai Allah, diberi Allah dunia. Qarun, musuh Allah, diberi Tuhan dunia. Jadi kekayaan itu kadang-kala diulah ukuran cintanya Allah. Kekayaan kadang-kala diulah ukuran sayangnya Allah. Kalau bang misalnya Allah tuh sayang lawan aku, buktinya apa? Aku luas rezeki, aku banyak diberinya rezeki. Itu bukti bahwa Allah sayang lawan aku. Kadang-kala diulah bukti itu. Orang-orang yang kafir sugih pada inya. Orang-orang menyembah berhala banyak padanya bisi harta. Nah ini menunjukkan bahwa harta itu kadang-kala diulah dalil untuk menunjukkan sayangnya Allah kepada kita. Karena harta benda bisa diberikan Allah kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang Allah murkai. Dan dia Allah tidak memberi iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Nah, Allah kadang memberikan iman, Islam, ibadah, taat itu kecuali kepada orang yang dicintainya. Misalnya si A lawan si B. Si B ini ketujuh beribadah. Ada si A tuh kalau tapi ketujuh itu kalau diulah dalil nang kata juga ibadah itu disayangi Tuhan, nang kada ibadah itu kada disayangi Tuhan. Nah itu kalau diulah bukti, diulah dalil. Namun harta kada kawa, kedudukan kada kawa. Si anu itu 10.000 berzikirnya sehari, nang saya kong itu berzikir 1000-annya. Nah itu kawa kita padahal kan Tuhan tak sayang lawan nang 10.000, itu pada nang 1000 itu.
Nah itu kawa kita padahkan. Karena ibadah zikir itu bagian daripada iman. Dan Allah kadang memberi iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah, wa man aktsara dzikrallah ahabbahu Allah." Barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, niscaya Allah mengangkat derajatnya. Maksudnya orang yang merendahkan diri karena Allah, orang nama akui dirinya ini lemah, dirinya ini hina, dirinya ini kada berdaya upaya, dirinya ini dahulunya kada diadakan Allah, diadakan Allah selalu dibantu oleh Allah. Jangan ada itu kali di apa-apa. Itu orang yang tawadhu'a lillah ngarannya. Bila kita macam itu, tuh ganal bana pahalanya. Ganal bana pahalanya. Makanya ditinggikan Allah derajatnya. Mungkin hakun mengakui bahwa aku ini lemah, aku ini hina, nang mulia itu Allah. Aku ini fakir, nang kaya itu adalah Allah. Aku ini lemah, nang kuat itu adalah Allah. Aku ini kada berdaya upaya, itu adalah daya upaya Allah. Namun kita mengitikadkan itu dalam hati kita, mengingat-ingat itu dalam hati kita, ditinggikan Allah derajatnya. Ditinggikan Allah derajatnya. Dan barang siapa yang sombong, niscaya Allah merendahkan derajatnya. Nah, sombong. Orang yang merasa dirinya mulia, orang yang merasa dirinya ini kaya, orang yang merasa dirinya ini kada berhajat kepada Allah, orang yang merasa dirinya ini kuat, itu dihinakan oleh Allah. Dan barang siapa yang memperbanyak zikrullah, niscaya Allah mencintainya. Barang siapa memperbanyak zikrullah, maka Allah mencintainya. Jadi tadi orang yang dicintai Allah berbuat dosa, Allah kada memasalahkan itu, diampuni Tuhan. Nang kita pikirkan ini kayak apa cara supaya Allah sayang lawan kita. Nang kita pikirkan ini kayak apa supaya Allah cinta lawan kita. Nah, ujar Nabi mengatakan bahwa amun hendak dicintai Allah itu satu, pertama dahulu adalah memperbanyak zikrullah. Wa man aktsara zikrallah ahabbahullah. Dan barang siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, niscaya Allah mencintainya. Nah, itu kawa diulah pedoman. Kawa diulah pedoman bahwa bila banyak zikir berarti orang ini banyak mendapat cinta dari Allah, banyak mendapat perhatian dari Allah. Nah, jadi pertama untuk menjadi orang yang dicintai Allah, banyak berzikir syaratnya. Banyak berzikir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu pemulaannya
wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in afdala min ada'i maftaradtuhu alaihi. Itu pertamanya. Ujar Tuhan dalam hadis qudsi itu, tidak ada takarrub seorang hamba yang paling afdal selain daripada menunaikan keparduan. Itu yang pertama. Tidak ada ibadah seorang hamba yang paling ganal pahalanya selain daripada menunaikan kewajiban. Dimun ibadah nih, ada yang sunat, ada yang wajib. Yang wajib itu yang paling disukai Tuhan, yang kita laksanakan. Yang wajib itu yang paling disukai Tuhan. Ada duit 10.000, amun gue 10.000 nih ku bayar, aku sedekahkan pahala. Tapi aku ada hutang lawan orang juga 10.000, janji hari ini bayarnya. Amun ku bayarakan ke hutang, kada kau lagi bersedekah. Amun aku bersedekah, kada kau bayar hutang. Namanya yang paling baik digawi, yang paling dikatujui oleh Tuhan, yang paling ganal pahalanya bayar hutang. Bayar hutang. Jangan hendak bersedekah, yang hendak menyumbang, yang hendak membantu orang, amun hutang kita jatuh tempo. Amun hutang kada jatuh tempo tuh lain kisahnya. Misalnya ada duit 10.000, mengko sedekahkan, ini kada kau bayar hutang, tapi hutangnya karena bulan dudi hanya dibayari janjinya, nah itu lain kisahnya. Ini yang sampai tempo. Jadi tidak ada ibadah yang paling afdal ujar Tuhan selain daripada menunaikan keparduan. Nah, kemudian sambungannya, senantiasa hambaku beramal untuk mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat. Nah, melaksanakan yang fardu ini modal. Itu modal dahulu. Nah, sudah modal ini ada, hanya berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan amalan-amalan sunat. Amalan sunat diperbanyaknya, karena sudah habis nang fardu, nang sunat dilaksanakannya, sehingga aku mencintainya, ujar Tuhan. Nah, akhirnya ini kebanyakan menggawi nang sunat ini, Allah cinta kepadanya. Nah, jadi artinya Nabi kita menjelaskan di sini bahwa yang kedua, jalan untuk dicintai Allah itu adalah perbanyak yang sunat sesudah menunaikan keparduan. Sesudah menunaikan keparduan. Orang yang banyak zikir, orang yang banyak melakukan ibadah-ibadah sunat setelah selesai yang fardu, itu dicintai Allah. Dan apabila aku mencintainya, ujar Tuhan, bila sudah orang itu kucintai, maka jadilah aku pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Apabila kita ini dicintai Allah, maka pendengaran kita ini dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah pendengaran kita. Dan penglihatannya yang dengannya ia melihat, penglihatan kita pun dijaga oleh Allah. Dan sebagai tangannya yang dengannya ia menyentuh, dan sebagai kakinya yang dengannya ia berjalan. Orang yang dicintai Allah itu matanya, telinganya, tangannya, kakinya dipelihara oleh Allah. Dipelihara oleh Allah. Dipelihara daripada apa? Daripada murkanya. Mata dipelihara Tuhan daripada memandang yang dimurkai Allah. Telinga dipelihara Tuhan daripada memandang yang mendengar yang dimurkainya.
Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, dan jika ia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku memberi perlindungan kepadanya. Jadi orang yang dicintai Allah nih, orang dicintai Allah nih berbuat dosa justru menambah pahala. Ama orang dimurkai Allah berbuat taat, ya itu jadi dosa. Nah sebaliknya, orang yang dicintai Allah tuh inya berbuat dosa jadi pahala dosanya. Nah, Zaid bin Aslam berkata, sesungguhnya Allah mencintai hamba sehingga sampai dari kecintaannya kepada hambanya itu bahwa ia Allah berfirman, perbuatlah apa yang kamu kehendaki, maka sungguh aku ampuni bagimu. Tuhan itu bila sudah sayang lawan hamba, jadi Tuhan yang perbuat apa yang kamu hendak, kamu sudah aku ampuni. Gawi apa yang gawi, kamu sudah aku ampuni. Nah itu kalau sudah orang yang dicintai Allah. Jadi orang yang dicintai Allah nih berbuat dosa itu lawannya jadi pahala. Gimana jalannya dosa jadi pahala? Karena inya berbuat dosa, Allah pasti memberi tubat. Nah bila inya bertubat itu, tubat diterima Allah. Bila tubat diterima Allah, dosa-dosa itu dirubah jadi pahala. Makin ganal dosanya, makin ganal pahalanya. Orang ini berbuat dosa, semacam dosa. Kemudian inya tubatnya diterima Allah. Maka dosa yang diperbuatnya ini jadi pahala. Jadi pahala. Bukan hanya sekedar terhapuskan ya, tetapi jadi pahala. Orang yang membunuh manusia, ini dosanya dosa besar. Kalau orang ini dicintai Allah, Allah beri dia tobat, lalu dia tobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Membunuh itu diganti Tuhan menjadi pahala yang sangat besar. Karena biasanya makin besar dosa itu makin sulit tobatnya. Makin besar dosa makin sulit tobatnya. Nah bilanya kawa tobat diterima Allah tobatnya, benar-benar gantiannya pahala dosa-dosa yang telah lalu tadi.